Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumli Lelita dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Pengertian mikrobiologi industri. Mikrobiologi industri merupakan suatu kajian yang berhubungan dengan penggunaan organisme hidup atau produknya dalam proses industri berskala besar. Mikrobiologi industri adalah aspek bioteknologi industri yang berhubungan dengan mikroorganisme. Sejarah perkembangan mikrobiologi industri awalnya dimulai dengan proses fermentasi alkohol seperti pada pembuatan bir dan wine. Dalam kurung minuman dibuat dari buah anggur. Kemudian pemanfaatan mikroorganisme dikembangkan untuk produksi bahan farmasi seperti antibiotika, produksi makanan tambahan seperti asam amino, serta produksi enzim dan produksi industri kimia seperti butanol dan asam sitrat. Mikroorganisme industri dapat dipisahkan menjadi dua fase yang berbeda, yaitu yang pertama teknologi mikroorganisme tradisional yang melibatkan pembuatan produk berskala besar oleh mikroorganisme yang secara normal juga dapat dihasilkan. Dalam proses bioteknologi ini, ahli mikrobiologi pada awalnya memodifikasi organisme atau proses sehingga produk yang diharapkan dapat diperoleh dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, teknologi mikroorganisme dengan rekayasa genetika yang melibatkan penggunaan mikroorganisme yang sudah diberi sisipan gen asing. Dalam bioteknologi baru ini, ahli mikrobiologi industri bekerja secara teliti dengan rekayasa genetika dalam mengembangkan mikroorganisme yang sesuai yang bukan hanya menghasilkan produk yang menarik, tetapi juga dapat dibiarkan dalam skala besar yang dibutuhkan secara komersial. Peranan mikroorganisme dalam bidang industri. Tidak semua mikroorganisme yang dapat digunakan dalam industri. Mikroorganisme yang diisolasi dari alam memperlihatkan pertumbuhan sel, seperti komponen fisiologi utamanya. Sedangkan mikroorganisme industri merupakan organisme yang dipilih secara teliti, sehingga dapat membuat satu atau banyak produk. Khusus titik, bahkan jika mikroorganisme industri yang sudah diisolasi dengan teknik tradisional, mikroorganisme tersebut menjadi organisme yang sangat termodifikasi sebelum memasuki industri berskala besar. Karakteristik penting yang harus dimiliki mikroorganisme industri yaitu harus tumbuh cepat dan menghasilkan produk yang diharapkan dalam waktu yang relatif singkat karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, alat-alat yang digunakan pada industri berskala besar termasuk mahal. Yang kedua, jika mikroorganisme tumbuh cepat, kontaminasi fermentator akan berkurang. Yang ketiga, jika mikroorganisme tumbuh dengan cepat, akan lebih mudah mengendalikan berbagai faktor lingkungan dalam fermentator. Sifat penting lain yang harus dimiliki mikroorganisme industri adalah: 1. Tidak berbahaya bagi manusia dan secara ekonomi penting bagi hewan dan tumbuhan. Yang kedua, mudah dipindahkan dari medium biakan. Di laboratorium, sel mikroorganisme pertama kali dipindahkan dengan sentrifugasi, tetapi sentrifugasi bersifat sulit dan mahal untuk industri skala besar. Yang ketiga, mikroorganisme lebih disukai jika berukuran besar karena sel lebih mudah dipindahkan dari biakan dengan penyaringan dengan bahan penyaringan yang relatif murah, sehingga jamur, ragi, dan bakteri berfilamen lebih disukai. Bakteri unisel berukuran kecil sehingga sulit dipisahkan dari biakan cair. Yang keempat, mikroorganisme industri harus dapat direkayasa secara genetik. Produk mikrobiologi industri susu.
laktosa, vitamin, dan mineral. Umumnya, susu yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah susu sapi, kerbau, dan kambing. Proses fermentasi susu menghasilkan produk dengan rasa yang disukai, serta tekstur yang lembut. Komponen susu yang paling berperan selama proses fermentasi adalah laktosa dan kasein. Laktosa digunakan oleh mikroorganisme sebagai sumber karbon dan energi, dengan hasil metabolismenya adalah asam laknat yang menyebabkan pH susu turun. 1. Keju. Keju merupakan produk olahan susu yang sudah sangat populer. Diperoleh dengan cara menggumpalkan susu penuh, susu skim, atau campurannya menggunakan ratnet, suatu jenis enzim yang terdapat dalam kartu ruminansia muda. Jenis keju sangat bervariasi, tergantung pada jenis starter yang digunakan. Keju mempunyai umur simpan yang relatif lama, sehingga pengolahan ini bisa menjadi pilihan dalam mengatasi kelebihan produk susu. Keju memiliki beberapa varian sesuai dengan susu yang digunakan untuk membuat keju dan proses yang berbeda. Yogurt merupakan fermentasi susu oleh bakteri asam laknat yang mempunyai flavor khas, tekstur semi padat dan halus, kompak, serta rasa asam yang segar. Kata yogurt mempunyai tekstur yang agak kental sampai kental atau semi padat dengan kentalan yang homogen akibat dari penggumpalan protein karena asam organik yang dihasilkan oleh kultur starter. Yogurt dibuat dengan penambahan bakteri menguntungkan ke dalam susu yang difermentasikan, dipasteurisasi untuk mengatur keseimbangan antara bakteri dan enzim dari susu pada susu dan kondisi lingkungan yang dikontrol.